Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelika Justiana, NIM E 2019-2250. Di sini saya akan meneruskan pembahasan mengenai teori pertumbuhan dan pembangunan. Saya akan sedikit membahas mengenai teori dependensia, yang merupakan ketertinggalan ekonomi yang dialami oleh negara-negara yang sedang berkembang, yang dijelaskan melalui teori ini. Pada dasarnya, teori ketergantungan ini bersandar pada asumsi dengan membagi perekonomian ke dalam dua kelompok. Yang pertama itu ada perekonomian negara-negara maju atau metropolis, yang kedua itu ada perekonomian negara-negara sedang berkembang. Kemudian menurut Andre Gunder Frank, membagi kelompok menjadi dua, yaitu negara metropolis maju untuk negara-negara maju dan negara satelit yang terbelakang untuk yang sedang berkembang. Sedangkan menurut Samir Amin, membagi kelompok negara menjadi dua, yaitu negara-negara pusat dan juga kelompok negara miskin atau pinggiran. Selanjutnya saya akan sedikit membahas mengenai teori neoklasik penentang revolusi. Lahirnya teori neoklasik sebagai sanggahan terhadap teori dependensia yang menggunakan pendekatan bersifat revolusioner sebagai salah satu pemecahan eksploitasi yang terjadi di dalam negara miskin. Teori neoklasik yang menentang pendekatan revolusioner disebut sebagai teori penawaran. Berdasarkan teori tersebut, adanya ketertinggalan yang dialami oleh negara-negara miskin atau periferi bukan semata-mata disebabkan oleh adanya eksploitasi dan dari negara pusat, tetapi lebih disebabkan oleh permasalahan internal dalam kegiatan perekonomian suatu negara. Kemudian selanjutnya saya akan sedikit membahas mengenai teori Schumpeter, yaitu inti dari teori tersebut yang dimukakan oleh Schumpeter adalah bahwa sistem ekonomi kapitalis merupakan sistem yang paling ideal untuk penerapan dalam usaha mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Walaupun pada akhirnya sistem kapitalis juga tidak mampu untuk terus bertahan dan mengalami kemacetan sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh ekonom klasik. Schumpeter juga mengemukakan perbedaan istilah antara pembangunan ekonomi dan juga pertumbuhan ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan output sebagai hasil yang dapat bertambahnya faktor-faktor produksi yang tidak diiringi oleh adanya pertumbuhan kemajuan dalam teknologi yang digunakan. Sementara untuk pembangunan ekonomi menghasilkan kenaikan output sebagai usaha inovasi yang diterapkan oleh entrepreneur. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.